Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin-nadhari liwajhihil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia pada diri kita, sehingga di musim pandemi COVID-19 yang semacam ini Allah masih berikan kesehatan pada diri kita dan keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridha dan memberikan kasih sayangnya pada diri kita dan keluarga-keluarga kita semuanya, sehingga kita tetap mampu menjalankan kewajiban-kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu dinilai ibadah, dinilai amal salih untuk diri kita dan keluarga kita semuanya. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan diri kita dan keluarga-keluarga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Al-Furqan, Masjid Al-Falah, dan Masjid Darussalam, Kompleks PT Badak, mudah-mudahan kita semuanya diberikan limpahan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di musim pandemi semacam ini tidak menghalangi kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu kita sehingga ilmu ini menjadi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Allah berikan kebaikan pada diri kita dan anak keturunan kita, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang salih dan salehah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menerima balasan amal kebaikan itu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas bab ihram. Makna ihram ialah memasuki salah satu dari dua ibadah serta menyibukkan diri dengan kegiatan kedua ibadah tersebut dengan disertai niat. Niat menduduki posisi penting dalam setiap ibadah, baik sholat, puasa, maupun haji. Niat menjadi pembeda antara satu ibadah dan ibadah yang lainnya.
Sebab itu calon jamaah haji penting mengetahui niat haji sebagai rukun pertama dalam ibadah haji. Niat haji sering diistilahkan dengan ihram. Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab mengatakan, fal ihramu huwa an-niyatu bil qalbi wa ya qasdud dukhuli fil haji awil umrah. Artinya, ihram ialah niat dalam hati. Niat dalam hati, yaitu niat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Menurut Imam An-Nawawi, niat haji harus dimantapkan di dalam hati. Mantap dalam hati ini dilafalkan dan diiringi dengan lafal talbiyah. Ia menjelaskan yang artinya orang yang ingin ihram harus berniat dalam hati, melafalkan niat dan bertalbiyah. Hendaklah ia mengatakan dalam hatinya sembari dilafalkan, nawaitul hajja wa akhramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik ila akhir talbiyah. Fahadha akmalu ma yambagilah. Disampaikan oleh beliau semacam itu. Aku niat haji dan berikhram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, hingga akhir lafal talbiyah yang ada. Ini termasuk niat yang paling sempurna. Tentunya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi di pembahasan sudah saya sampaikan, niat ini merupakan rukun pertama yang harus dilakukan oleh calon jamaah haji. Karena apa? Niat yang salah, maka ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diingat bahwa niat mesti dimantapkan dalam hati terlebih dahulu, sembari dilafalkan. Niat tidak sempurna bila hanya dilafalkan tanpa dibatinkan dalam hati. Menurut Imam An-Nawawi, orang yang hanya melafalkan niat haji tanpa mengucapkan dalam hati, ihramnya tidak sah. Sebaliknya, orang yang tidak melafalkan niat tetapi mengucapkan dalam hati, ihramnya tetap sah, karena pada hakikatnya niat itu ada di dalam hati. Adapun pelafalan niat untuk memantapkan apa yang sudah tertanam di dalam hati. Pelafalan itu untuk memantapkan hati kita. Sebab itu melafalkan niat dalam ibadah disunnahkan, yaitu melafalkan niat dalam ibadah disunnahkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan hadis yang ke-670 di kitab Subulus Salam
Mari kita bersama baca dan pelajari. Wa an Ibnu Umar qala man ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min indil masjid. Muttafaqun alaih. Arti dari hadis tersebut adalah dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memulai talbiyah setelah memakai pakaian ihram kecuali dari masjid. Ini adalah pernyataan Ibnu Umar sebagai bantahan kepada mereka yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai talbiyah dari Al-Baidah. Beliau Ibnu Umar berkata, Al-Baidah ialah tempat yang kalian dustakan atas nama Rasulullah. Sesungguhnya beliau tidak memulai talbiyah darinya. Ini penjelasan dari Ibnu Umar. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau memulai talbiyah dari satu pohon saat untanya beranjak pergi membawanya. Di dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan bahwasanya beliau menunaikan sholat 2 rakaat di Dzulhulaifah. Kemudian ketika untanya telah berdiri tegak di sisi Masjidul Khulaifah, beliau memulai talbiyah. Dari 2 hadis yang saling berlawanan, ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau memulai talbiyah dari Al-Baidah, dan riwayat lain mengatakan bahwa beliau memulai dari Dzulhulaifah. Hal ini dapat dikompromikan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam memulai talbiyah dari kedua tempat tersebut, dan masing-masing perawi meriwayatkan berdasarkan apa yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, jemaah sekalian, menunjukkan bahwa yang lebih utama hendaklah seseorang memulai ihramnya dari miqat dan tidak dari sebelum miqat. Ibnu Mundir berkata, seluruh ulama telah sepakat bahwa seseorang yang memulai ihramnya sebelum tiba di miqat, maka ihramnya sah. Namun apakah hal tersebut hukumnya makruh? Ada yang mengatakan iya, makruh. Karena ungkapan para sahabat yang menyebutkan bahwa beliau telah menjadikan Dzulhulaifah sebagai miqat untuk penduduk Madinah, mengharuskan dimulainya ihram dari miqat-miqat ini yang tidak boleh dikurangi maupun dilebihkan. Dan jika melebihkannya atau memakai ihramnya sebelum sampai miqat, maka tidak diharamkan. Tapi paling tidak ia telah meninggalkan perbuatan yang lebih utama. Begitu pula seandainya tidak ada ijma ulama yang menyebutkan bahwa ihramnya sah, pastilah akan kami katakan bahwa hukumnya ialah haram berdasarkan hadis-hadis yang menjelaskan penentuan miqat di atas. Kami tidak berkata tegas dengan mengharamkannya dikarenakan adanya ijma di atas dan adanya beberapa riwayat dari para sahabat bahwa mereka berihram sebelum tiba di miqatnya, seperti Ibnu Umar dari Baitul Maqdis, Anas dari Al-Aqiq, Ibnu Abbas dari Syam, Imran bin Hasin dari Basrah, Ibnu Mas'ud dari Al-Qadisiyah. Khusus untuk ihram dari Baitul Maqdis, secara khusus dalam hadis Ummu Salamah sampaikan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memulai talbiyah, yaitu memulai ihram dari Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Ahmad. Dalam lafal yang lain disebutkan,
barang siapa memulai talbiyah untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah dari Masjid Al-Aqsa menuju ke Masjidil Haram, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang, atau ia mendapatkan surga. Perawinya ragu-ragu di sini, sehingga disampaikan Ibnu Majah meriwayatkan dengan lafaz, barang siapa memulai talbiyah, memulai ikhram untuk menunaikan ibadah umrah dari Baitul Maqdis menuju ke Masjidil Haram, maka ia akan menjadi kafarat atau penghapus apa yang telah terjadi dari berbagai dosa yang ada. Maka hal ini hanya khusus untuk ikhram dari Baitul Maqdis, sehingga khusus untuk memulai ikhram darinya lebih utama daripada ikhram dari semua miqat. Hal ini diperkuat dan oleh tindakan Ibnu Umar yang memulai ikhram darinya, dan beliau tidak memulainya dari Madinah. Hanya saja di antara mereka yang mendhaifkan hadis ini, dan ada sekelompok lain yang mentakwil hadis tersebut sehingga maksudnya ialah memulai perjalanan untuk ibadah haji maupun umrah dari Baitul Maqdis atau dari Masjidil Aqsa. Demikian yang perlu kami sampaikan jamaah sekalian. Mudah-mudahan semuanya menjadikan manfaat untuk diri kita. Kurang lebihnya dalam pembahasan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.